saat ini sedang berkuliah semester 5. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Muhammad. Saya sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dan disorongnya 3 orang anak. Dan saat ini saya diamanahi sebagai Ketua RT di 0308 Kelurahan Sukamutara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan ini periode yang kedua. Ya, sebelumnya periode pertama itu 3 tahun ya, tahun 2017-2020 ya. Nah, pas 2021 karena ada corona kan, wabah, jadi pemilihannya langsung ditunjuk sama Bu Lurah melanjutkan periode yang kedua sampai 2023. Ada periode ketiga mungkin? Periode ketiga walau ada, tapi nggak tahu kalau yang dipilih saya lagi atau bukan gitu. Sengaja ya Pak. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, keluarga baik, sehat semua. Meskipun sekarang kita dalam kondisi masih wabah COVID ya, dan kebijakan pemerintah saat ini sedang memperlakukan PPKM. Dan alhamdulillah warga di RT 03 juga semua dalam kondisi keadaan sehat baik. Kalau ada yang kena COVID, alhamdulillah sedikit, dan itu sudah dilalui, mereka sudah sembuh, dan alhamdulillah tidak ada yang meninggal atau tidak jadi korban. Terkait program vaksinasi, lancar Pak? Untuk program vaksinasi khusus di RT 03 ini sudah sampai 60% ya, dari total warga yang tinggal di RT 03. Ya, itu kita berharap sebenarnya ininya tuh semua warga tuh ikut vaksinasi ya, karena ini kan sangat menentukan untuk tingkat mengurangi imunitas ya, tingkat imuniti dan mengurangi tingkat terpapar atau kematian karena corona ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tujuan wawancara saya untuk menuntaskan nilai mata kuliah distribusi informasi ya Pak. Di wawancara ini untuk melengkapi nilai dari tugas dosen saya, seperti itu. Untuk struktur pengurusan di RT 03 RW 08 ini, kalau boleh tahu siapa saja ya? Inilah untuk kepengurusan RT di 03 RW 08 ini, kalau menurut saya ya kita lengkap ya. Jadi kalau standarnya kan kalau dari pemerintah hanya ada 3 BPH, ada ketua, sekretaris, bendahara ya. Tapi kita juga membentuk bidang-bidang, ada bidang kepemudaan, ada bidang sosial, keamanan, ada juga bidang pemberdayaan anak dan perempuan. Ya, ketuanya saya sendiri, sekretarisnya ada namanya Mas Roni, ada bendaharanya Mbak Rustinda. Bidang-bidang khusus pemberdayaan anak dan perempuan istri saya sendiri, Bu Fitria. Yang lainnya keamanan ada Saris Pudi, ada bidang sosial, ada bidang kepemudaan Mbak Jelani. Berarti semua strukturnya lengkap di bagian masing-masing. Dan bahkan kita sempat bikin atau launching Satgas Perlindungan Anak sebelum ada COVID ya. Jadi waktu belum ada COVID, karena saya melihat di sini anak-anak banyak, penduduk padat, terus lahan bermain juga kurang. Jadi kita berpikir bagaimana anak-anak supaya di sini bermain aman dan tidak ada hal yang kita tidak inginkan. Akhirnya kita bikin Satgas Anak, dan alhamdulillah waktu itu sempat diresmikan oleh Kak Seto, Ketua LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Itu ramai beritanya juga ada di media banyak ya. Dan alhamdulillah di sini kasus-kasus untuk anak ya sejauh ini tidak pernah ada. Walaupun di sini anak banyak dan padat. Iya, banyak sekali ya Pak. Selanjutnya untuk data kependudukan Pak, jumlah warga di RT 03 RW 08 ini berapa ya Pak? Kalau total berdasarkan data warga di web DKI Capil ya, DKI Jakarta, itu ada 644 jiwa dengan
komposisi, yang laki-lakinya itu 212, yang perempuannya 176 jiwa. Ya. Terus untuk DKI Jakarta sendiri yang ber-KTP ya, 575, selebihnya itu pendatang. Kalau boleh tahu Pak, sebagian besar masyarakat atau penduduk di RT 3 RW 8 ini bekerja sebagai apa? Nah, di sini karena masyarakatnya tuh heterogen ya. Iya. Ada penduduk asli Jakarta, ada pendatang gitu ya. Bahkan juga ada yang dari Jawa, ada juga dari luar Jawa ya kan. Kalau rata-rata buruh ya, buruh. Itu buruh bangunan, ada juga kantoran, gitu. Ada juga pedagang gitu. Jadi macam-macam campuran. Kalau apa namanya, yang pasti kan karena di perkotaan ya, ya kebanyakan ya itu buruh. Jadi untuk selanjutnya menurut Bapak lingkungan RT 3 RW 8 ini adalah lingkungan yang seperti apa? Lingkungan RT 3 RW 8 ini kalau menurut saya padat penduduk dan sempit lahan. Jadi padat ya Pak? Ya, Perumahan perumahan padat, penduduknya perumahan padat ya, lahannya sempit, penduduknya banyak ya. Itu bisa ketahuan kemarin waktu ada pendataan ibu-ibu kader Desa Wisma. Jadi ibu-ibu kader Desa Wisma itu kan kita ada 7 orang. Satu kader Desa Wisma itu bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengevaluasi 20 kepala keluarga. Nah, ternyata setiap kali kader itu keliling ya monitoring evaluasi itu, satu rumah, satu bangunan itu bisa diisi lebih dari 2-3 kepala keluarga. Jadi kan idealnya harusnya kan satu kakak itu satu rumah ya, satu bangunan. Nah di sini enggak. Di sini tuh satu bangunan bisa ada 3 kakak, bahkan lebih. Gitu ya. Nah itulah kenapa saya bilang tadi penduduknya itu padat di sini, sementara lahan yang ada itu sempit. Makanya tadi di awal saya bilang di sini lahan bermain untuk anak itu bukannya minim, emang nggak ada gitu. Sementara anak-anak banyak gitu. Yang di situ saya berpikir gimana supaya di sini anak-anak banyak, bermainnya aman dan mereka juga nyaman. Ya kita buatlah satgas apa semua anak. Soalnya yang saya lihat ada lahan sedikit itu langsung bangun rumah. Betul, gitu ya Pak. Jadi di sini tuh memang nggak boleh ada ruang kosong. Ada ruang kosong sedikit pasti dibangun dan rata-rata memang pasti jadi kayak rumah-rumah sewa gitu ya, kontrakan gitu. Kontrakan kecil gitu. Beda waktu zaman saya kecil dulu, waktu zaman saya kecil tahun 90-an, ini masih banyak lahan. Di sini nih yang kita duduk di sini. Dulu itu pun tanah kosong. Ada kebun, saya ingat banget, ada kebun durian, ada kebun rambutan, ada pohon mangga, macam-macam. Dan masih ngerasain betul kita enak main di sini waktu masih kecil. Tapi sekarang udah nggak ada ruang terbuka di sini. Jadi pokoknya padat banget deh gitu. Kalau pernah saya sekali-kali coba skalain ya, luas wilayah RT 3 itu nggak ada sampai 1 kilometer, 2 kilometer juga. Sempit di sini. Sempit banget. Itu yang apa namanya, yang bisa jadi ya nggak sedikit masalah ya, masalah-masalah sosial ya di sini. Selanjutnya yang terkait program di RT 03 ini, programnya ada apa? Yang pertama tadi saya sudah sebutin di awal, saya menjabat jadi ketua RT karena saya sama istri itu kan ya boleh dibilang seneng lah ya sama anak-anak ya. Terus anak-anak di sini banyak, pertama kali kita bikin kegiatan yang sifatnya itu lebih ke anak-anak. Jadi ada perlindungan perlindungan anak tadi ya. Bahkan saya ada kepikiran saya pengen bikin ruas jalan itu bukan cuma jadi jalan umum tapi jadi sarana bermain anak dengan desain yang kita rias, kita desain tuh nyaman, bagus gitu. Kayak misalnya
kita buatin kayak semacam gambar 3 dimensi tamannya, tapi itu belum kesampaian karena mentok corona. Iya, mentok corona. Jadi Nggak bisa dilakukan. kita ada program perlindungan anak. Kalau ada kasus-kasus pelecehan misalnya, kita udah siap berkoordinasi dan menangani kasus itu, bukan hanya di antara kita, tapi kita juga sudah langsung ke lembaga perlindungan anak, ke kepolisian gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini di sini nggak ada. Kalau ada masalah kecil. Terus program Jumat Berkah kita buat setiap Jumat, walaupun ini sekarang ini gak ini ya, kita buat bagaimana supaya setiap Jumat itu ada program berbagi kepada keluarga yang tidak mampu, dan itu kita galang dananya dari masyarakat untuk masyarakat, oleh masyarakat. Program santunan sosial kematian dan warga yang sakit itu ada juga. Jadi kalau ada warga yang sakit kita tengok, apalagi kalau sampai dirawat kita bantu. Ada yang meninggal kita tengok, kita bantu walaupun nggak besar. Dan itu semua dari warga. Warga untuk warga. Belum lagi konsultasi. Nah, sering banget nih konsultasi keluarga ya. Kadang ada keluarga yang bermasalah, datang ke sini kita konsultasi, kita kasih solusi. Karena kasus ada masalah keluarga, misalnya suami selingkuh terus ketahuan sama istrinya, ini berantem selingkuhannya sama istrinya, mau sampai mau dibunuh, datang ke sini kita solusi segala macam, dari kita kasih solusi dan alhamdulillah nggak terjadi gitu. Jadi program-program yang kita buat tuh ya alhamdulillah selama ini berjalan. Ada apalagi pas kemarin COVID itu sampai kita buat satgas COVID ya di tingkat RT. Jadi kalau ada warga yang sakit kita bantu, baik itu koordinasi dengan pemerintah, ada bantuan pemerintah, ada juga dengan kerjasama dengan lembaga sosial seperti Dompet apa. Jadi misalnya kalau ada isolasi mandiri kita suplai untuk bantuan isolasi mandiri. Terus ya banyak itu kegiatan sosialnya. Jadi seperti itu. Baik, Bapak, menyambung terkait program tadi, kira-kira dari program tersebut adakah masalah-masalah yang timbul atau seperti itu? Masalah di sini memang kalau masalah sosial itu pasti ada ya. Apalagi di wilayah RT 3 di sini padat penduduk tapi minim lahannya. Masalah sosial itu biasanya ya misalnya ribut antar tetangga. Kadang-kadang masalahnya sepele, misalnya masalah sampah. Jadi ya, karena rumahnya padat, deket-deketan, ada yang tetangga sebelah naruh sampah di depan rumahnya, yang sebelahnya terganggu, yang sebelah nggak terima, ini marah terus nggak terima, wow ribut, apa kete. Belum lagi masalah rumah tangga, ya kan? Masalah rumah tangga suami istri ribut gitu, atau anaknya sama orang tuanya, itu sering banget. Ya, bukan sering banget, ada gitu ya masalah seperti itu. Jadi masalah sosial. Yang selebihnya juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu ini yang saya lagi berpikir sama pengurus sama ibu kader gimana, karena di sini padat, apalagi sekarang lagi COVID kan banyak yang terdampak. Kita ingin menghidupkan ekonomi warga dalam bentuk bagaimana membangkitkan semangat entrepreneur, semangat wirausaha warga. Terus kita bantu dari sisi marketing, distribusi pemasaran, supaya produk-produk warga yang benar produk itu mereka bisa kita bantu dan bisa laris dijual gitu ya. Lebih ke marketingnya. Iya, lebih ke marketing. Kan banyak tuh, ada warga yang bisa bikin, ada yang bisa bikin dimsum, ada yang bisa bikin kue kue basah, kue basah gitu. Banyak yang punya potensi. Banyak punya potensi ya warga. Ada yang bisa bikin kolang kaling gitu. Dan mereka kan rata-rata awam tuh bagaimana membuat pemasaran kan. Apalagi sekarang zamannya online kan. Nah, kita pengen bantu itu, membantu memasukkan produk mereka dalam bentuk online misalnya. Jadi program ke depan itu kita mau. Jadi karena emang ada masalah ekonomi. Nah, di sini tuh rata-rata menengah ke bawah, ya. Dan memang beda mau PTW yang di pinggir jalan atau rumah-rumahnya gedong gitu ya.
itu menengah ke bawah karena buruh tadi ya. Iya. Soalnya sekarang kan udah masuk era 4.0 juga ya Pak. Betul. Semua serba internet, serba online, jadi banyak mungkin UMKM yang lari ke online juga gitu. Jadi all shop gitu. Betul. Ini bisa dikomunikasikan. Betul. Makanya banyak yang nggak ngerti tuh warga tuh gimana sih supaya bisa masuk GoFood, gimana bisa masuk GrabFood, gitu. Kenapa nggak ya, e-commerce gitu? Atau sekarang yang ramai Shopee Food, gitu kan? Nah itu sebenarnya harus kita bantu warga-warga yang punya produk bagus, mana mereka bisa masuk di marketing online atau e-commerce gitu ya, ke marketplace, ya supaya mereka produknya terbuka, nggak cuma sekitaran kita sini aja, kan kebanyakan selama ini sekitaran sini. Gitu. Soalnya apalagi lagi COVID kayak gini, orang lebih nyaman belanja online. Iya langsung betul. gitu. Banyak loh di sini yang punya produk, banyak kalau saya data tuh, emangnya mereka gimana ya jualnya masih begitu, masih offline, masih kebanyakan gitu ya. Kalau toh mereka ini paling lewat WA gitu. Jadi Langsung belum cepat ya Pak, Iya. kalau lewat WA. lewat WA antar mereka aja gitu, Iya. belum sampai di apa namanya dia punya meluas. Dan di sini kita juga ada grup ya, grup warga di WhatsApp ya, grup Iya. warga WhatsApp. Itu juga sebenarnya saya sarankan sama warga yang punya produk, ayo silakan di share gitu kan gitu. Supaya nanti warga tetangga yang lain tahu, terus mereka juga beli gitu sama kita gitu. Bahkan yang fashion juga kan ada juga kan. Saya nama ibu saya kan. Iya, ibunya jalan. Iya. Tapi memang Soalnya- Tanah Abang kan sekarang lagi sepi. Iya. Seharusnya kalau misalkan dikembangkan udah bisa ini sih Pak, buat merek, cuma apa ya, udah nggak, kalau mencari karyawan tuh susah Pak kalau di zaman sekarang. Kalau ibu saya ya, untuk karyawan jahit sendiri tuh sekarang jahitnya tuh kayak suka nggak benar gitu Pak. Kadang kalau ibu saya tuh kayak gini, apa namanya, maunya tuh yang bagus gitu ya, jahitannya yang bagus, yang rapi. Tapi kalau jahit anak-anak di zaman sekarang itu susah nyarinya gitu. Banyak kan di daerah Jawa itu banyak. Jadi ya, ini kadang mama saya kurang puas, jadi yaudah jahit sendiri aja gitu. Sendiri. Itu sih kendalanya gitu. Jadi kayak kurang berkembang gitu. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkembang. Iya, amin. Sering berjalannya waktu, COVID-nya juga makin ini kan menurun, warga juga aktivitasnya udah mulai normal, ya bisa ini lagi. Baik, itu saja Pak mungkin wawancara untuk hari ini. Oke. Terima kasih PRT 03 Rumiapan sudah membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.